Aduh. Ya, Dia nganggo koteka. saya nganggo kotek sih. Kalau perlu gue tali ya Pak Madan. Oke, selamat siang teman-teman. Nah, saya melanjutkan aja ya dari sekian banyak suku bangsa yang sudah dibahas. Ini persembahan terakhir adalah dari Bali. Ya, orang Bali itu dulunya dihuni oleh bangsa Austronesia yang berimigrasi dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara. Kemudian nama Bali sendiri itu sudah diucapkan oleh orang-orang terdahulu dengan nama Bali Dipa atau Pulau Bali. Sementara itu kebudayaan Bali dipengaruhi oleh kebudayaan India, Cina, dan khususnya dari agama Hindu. Nah, dulu kerajaan Hindu Majapahit itu pernah membuka cabang gitu ya, cabang di Bali. Tapi kemudian ketika kalah dengan kerajaan Islam, maka banyak sekali eksodus orang-orang Hindu yang pergi ke Bali. Maka disinilah kenapa orang atau bahasa Jawa dan budaya Jawa itu juga banyak yang mirip-mirip dengan di Bali. Bali sebelum seperti sekarang, yaitu dulunya adalah satu bagian dari Provinsi Sunda kecil bersama dengan Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Kemudian tahun 1958 itu resmi menjadi satu provinsi dengan ibu kota Singaraja. Baru kemudian tahun 60 itu ibu kotanya berpindah ke Denpasar. Kemudian ini statistik masyarakat Bali, laki-lakinya lebih banyak sedikit, nah ini hampir seimbang lah, 50,17 dan 49. Kemudian yang belum kawin ini cukup banyak, ya 43,9%. Nah, sudah kawin 51, cerai 1, cerai mati 4. Kemudian usia belum produktif, artinya ini masih kecil, itu cukup besar, 21,6. Usia produktifnya ini mayoritas ya 69,6, dan yang umurnya di atas 65 itu 85. Agama Hindu, agama mayoritas 86, Islam nomor 2 10%, yang lain hanya 1 dan 0. Kemudian aktivitas ekonomi yang paling banyak di pariwisata, kemudian di perdagangan, pertanian, dan kemudian jasa. Ini statistik tahun 2021. Tarian tradisional Bali yang sudah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO itu ada 3, yaitu Wali, Bebali, dan Baleh. Wali ini adalah tarian yang sangat sakral, biasa dipraktekkan di dalam pura, di bagian paling dalam. Nah, itu ada beberapa jenis, ada rejang, ini tarian perempuan secara berkelompok, kemudian baris, ini tarian laki-laki, kemudian ada pendet sebagai pembuka acara, kemudian ada Sanghyang Dedari, ini yang biasa digabungkan dengan kerasukan-kerasukan itu ya, sebagai penghormatan terhadap apa. Kemudian ada barong. Kemudian tari Bebali itu adalah tari yang dipraktekkan di bagian tengah dari tempat ibadah atau persembahyangan. Artinya ini setengah sakral dan setengah tidak. Itu ada gambuh, kemudian ada topeng Siddhartha, dan ada wayang wong. Kemudian tarian yang dipraktekkan di luar atau di depan bagian peribadatan, ini tidak sakral, itu ada janger, ada kebiar, legong, tari kecak, kemudian joget bumbung. Ini mungkin yang terakhir ini seperti di Jawa ini ya, ada saweran-saweran ini, rotok-rotok sarung.
Ini tiga bagian dari seni tari tradisional yang sudah diakui. Di luar dari itu masih banyak lagi. Ada tari Trunojoyo, Panji Semirang, Purkanjali, Margapati, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Misalnya rejang aja, ini rejang ada 5 jenis. Baris juga ada variasinya dan seterusnya. Artinya memang Bali ini untuk masalah tarian sangat layak. Kemudian alat musik Bali ada beberapa, gamelan, kemudian ada genggong Bali, ada rindik, ada ceng-ceng, kemudian ada kendang Bali, ada ganggang, ini bagian dari gamelan juga, ada gender. Nah, ini suling gambuh. Nah, ini suling gambuh, sulingnya besar. Ya, mungkin ini tidak ada kaitannya dengan acara adat atau aktivitas biasa. Jadi memang ukurannya besar begini, besar dan panjang. Namanya suling gambuh. Kemudian ada guntang. Guntang ini seperti kentongan. Dan yang terakhir ada gerantang yang terbuat dari bambu. Jadi alat-alat tradisional di Bali itu mayoritas ya, itu terbuat dari bahan bambu karena memang di sana banyak menghasilkan bambu. Nah, kemudian untuk rumah adat Bali, di Bali tidak ada nama khusus ya untuk rumah adatnya. Tapi rumah adat di Bali itu adalah satu komplek. Jadi satu kompleks seperti ini seperti asrama ya. Ini ada seperti ini, ada asramanya. Nah, bagian depan itu namanya angkul-angkul atau apa ini? Gapura ya. Sini ada gapura, ini bagian depannya. Kemudian setelah gapura itu harus ada aling-aling. Jadi ini pembatas antara pintu masuk dengan pura bagian ketiga. Nah, jadi di setiap rumah adat kompleksnya itu ada pura di dalamnya, dan pura itu ditempatkan pada posisi khusus ya, di bagian selatan dan menghadap ke arah gunung. Hal-hal yang baik itu harus diarahkan ke arah gunung, ini namanya kaja. Nah, kalau hal-hal yang buruk itu diarahkan ke laut atau namanya kelot. Kemudian setelah pura, nah ini ada tempat hunian. Ini balai manten, itu ruang utama ya, yang ditempati oleh kepala keluarga, dan kalau punya anak gadis itu tinggalnya di sini. Sementara anak laki-laki itu tidak tinggal di rumah manten, balai manten, tapi tinggalnya di balai dare. Ini satu ruangan lain lagi yang dikhususkan untuk anak laki-laki dan juga tempat menerima tamu. Selain itu ada balai sepakat. Kemudian ini untuk kumpul keluarga ya. Kemudian ada balai gede, jinang, klepu, pawargan, dan lumbung ya. Ini ada dapur, ada tempat menyimpan makanan dan lain sebagainya. Artinya rumah adat itu merupakan satu kesatuan, dan arah ya, arah ini sangat diperhatikan oleh masyarakat Bali. Gimana arahnya? Kemudian motif ukiran-ukiran yang ada di rumah Bali, nah, itu secara garis besar ada 3. Ada motif kekutusan, ini seperti bunga daun yang besar dan lebar ya. Ini. Kemudian motif kekarangan, ini seperti tumbuhan yang lebat dengan daun terurai, lebat di sini. Biasanya digabungkan dengan simbol-simbol hewan. Kemudian ada motif patran, ini juga motif-motif bunga yang lebih jelas lagi. Pemilihan motif-motif ini itu juga tergantung dari kasta ya. Kasta yang ada di Bali, kasta yang tinggi dan rendah penggunaannya berbeda, dan tentunya juga digunakan pada tempat beda. Nah, kemudian ada baju adat Bali, ini ada kebaya, samalah seperti ini kebaya, kebayanya Bali. Mungkin ini mirip Mbak Vera waktu gadis ya. Kemudian ini ada safari ya, laki-laki itu safari. Kemudian bawahannya ini ada kain kamen. Nah, kain kamen makainya seperti ini nih.
Kalau ini ke bawah, nggak ke atas karena nggak ada talinya. Ini ke bawah. Kemudian di kepala itu pakai udeng. Udeng ini bisa warna putih dan bisa bermotif. Gantung nanti digunakan untuk acara apa. Kemudian ada sabut. Nah ini sabut ini kain yang dipakai di depannya kamen atau di atasnya kamen. Nah biasanya orang memakai ini kalau acara-acara resmi, acara-acara ya bukan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada juga sabuk, pakai sabuk, kemudian selendang. Nah ini diikatkan di sini nih, selendang. Nah ini untuk wanita, fungsinya untuk menjaga rahim dan mengingatkan bahwa wanita punya rahim. Kemudian untuk pakaian pernikahan ada payas agung, ini yang komplit ya. Kemudian ada payas madya. Nah, ini tidak sekomplit payas agung. Nah, ini bisa dipakai untuk acara resmi dan untuk sehari-hari namanya payas alit. Untuk wanita Bali juga ada aturan terkait dengan rambut sanggul. Nah, sanggul pusang tagel, ini rambutnya diuntir-untir. Nah, ini menunjukkan wanita itu sudah menikah. Ya. Nah, diberikan bunga-bunga ini sebagai perwujudan pada 3 dewa. Jadi nanti Mas Berio kalau ke Bali jangan menggoda wanita yang rambutnya diuntir-untir seperti ini. Nanti didatangi pecalang. Nah, kalau yang wanitanya masih gadis itu rambutnya terurai, ya, terurai ke bawah. enggak di macam-macam. Kayak Susana ya. Ya kayak Susana itu. Nah, sate Mas. Itu gadis berarti ya. Oke. Kemudian permainan tradisional di Bali itu ya banyak yang sama ya. Ada satu website yang menunjukkan jumlahnya sampai 300-an. Tapi ini kita lihat beberapa saja. Ada ini meong-meong. Nah, meong-meong ya kucing-kucingan kalau di Jawa ya. Namanya meong-meong. Ini ada yang jadi kucing. Nanti ada lagu tradisional Balinya. Judulnya juga meong-meong. Jeng-jeng meong-meong nanti ya. Kemudian ada maguak-guakan. Maguak-guakan ini yang jadi ini nanti harus memegang yang paling belakang. Nah, apa namanya, kaptennya ini harus melindungi anak buahnya yang dari belakang. Ini di kita juga ada namanya apa ini? Kalau tempat saya namanya ulo-ulonan. Di Bali namanya maguak-guakan. Kemudian ada matembing, ini melempar uang koin ya. Pada yang mendekati lubang ini, dia nanti punya apa namanya jatah untuk bermain pertama, dan nanti ketika lemparan keduanya bisa mengenai uang temannya, maka uangnya ini bisa menjadi punya dia. Di Bali itu sejak kecil sudah bisa mencari uang. Kemudian ada curek. Nah, curek ini apa jenis? Sepur-sepuran. Nah, di sini sepur-sepuran. Ini curek. Kemudian sepet-sepet. Nah, ini sepet-sepet itu nanti memasukkan. Jadi ini koordinasi, permainan koordinasi. Tangan kiri itu kelereng atau bulatan yang kecil. Yang kanan itu adalah bola apa itu tenis meja. Ini cepetannya itu cepetan kayak goreng itu, buat goreng itu. Jadi koordinasi kanan dan kiri. Kemudian ini nanti ada 4 yang untuk yang besar dan 1 yang kecil. Nanti permainannya secara berkelompok. Nanti kelompok mana yang terlebih dahulu bisa memasukkan semua bola-bola ini, dialah yang menang. Kemudian ada kulkuk. Nah, kulkuk. Nah, kulkuk ini jadi merangkak dulu, kemudian nanti melompat, kemudian mengambil bendera. Nah, kelompok yang paling cepat bisa mengumpulkan bendera maka dialah yang menang. Kemudian ada cak-cak ya. Nah, cak-cak ini ya sama ya, di sini ada apa namanya ini? Ini di Jawa Barat biasanya lebih banyak ya daripada di Jawa Tengah. Oke, macam-macam ya. Dan di sini muatan karakternya sudah bisa terlihat hampir sama semuanya. Ada kerjasama, adaptif, peduli, interaksi, taat aturan bagi orang lain dan komunikasi. Oke, kemudian lagu tradisionalnya ada 4 ya seni suara ya, atau lagu-lagu. Di sana ada gegending, mocopat, kidung, dan kakawin. Nah, yang banyak untuk anak-anak itu adalah gegending.
Nah, Gegending ini ada Gegending Sanghyang, Gegending Janger, dan Rare. Masing-masing ini punya filosofi tentang bagaimana kedekatan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Maka di dalam lagu-lagu anak-anak Bali itu kebanyakan mengajarkan tentang bagaimana mereka berbuat baik kepada Tuhan. Oke. Kemudian, nah ini keunikan budaya Bali ya. Hampir semua kebudayaan Bali itu terhubung dengan agamanya, terutama pada ajaran Trihita Kiranya. Bagaimana hubungan dengan Parhyangan, Pawongan, dan juga Apalemahan. Nah, oleh karena itu di Bali akan sangat terasa keunikan-keunikan itu. Setiap hari kita bisa menyaksikan orang melakukan upacara adat setiap hari. Kemudian di sana juga kita bisa merasakan suasana sepi tanpa polusi. Ya. Kita bisa merasakan pawai obo-obo jadi satu keramaian yang bersumber dari budaya, agama gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, ini yang kurang baik untuk pembelajaran atau pendidikan karakter. Di Bali itu juga ada budaya nih, festival ciuman massal di Banjar Kaja Sasetan. Nah, ini saya pernah menonton ini, tapi nggak pernah melakukan. Nah, bukan orang Bali. Jadi kalau pengen ya kita sana ya. Kemudian ada ritual kesurupan massal. Kemudian ada ritual yang dianggap suci, perkelahian antar pemuda menggunakan pandan yang berduri. Nah, ini ritual-ritual yang harus diseleksi ya sebelum kalau mau digunakan. Kemudian untuk nilai-nilai karakter yang ada di Bali, ke-18 nilai karakter nasional itu sudah ada di dalamnya. Misalnya Trihita Karana itu religius, ya. Kemudian Satyam itu jujur, kemudian Tatswam Asi itu toleransi, tanggung jawab itu ada sasana, cinta kasih ada santi, ya. Kemudian ada subak, ada nyepi, itu semuanya sudah mengandung ke-18 karakter nasional. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, ini yang menarik ya. Di Bali itu gubernurnya sangat serius untuk melakukan pendidikan karakter ini, tidak hanya di sekolah tapi juga di masyarakat. Nah, ini mulai dari visi pemerintah provinsinya, Nangan Satkertaloka Bali, atau menjaga kesucian dan kehormatan alam Bali beserta isinya. Ini ada 6. Kemudian setelah itu menerbitkan perda tentang desa adat Bali. Jadi adatnya itu dilindungi dulu oleh hukum. Kemudian menerbitkan 44 produk hukum. Dan yang terakhir, yang baru saja, itu Surat Edaran nomor 4 tahun 2022 tentang tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai kearifan lokal Satkerti atau 6 kebijaksanaan. Ini bijaksana untuk gunung, untuk laut, untuk lingkungan, dan seterusnya. Nah, pendidikan karakter yang termuat di dalam budaya Bali itu bisa kita implementasikan. Paling tidak, yang pertama adalah mengintegrasikan kearifan lokal sebagai fondasi tata ruang. Jadi nilai-nilai kearifan lokal itu kita pakai untuk membangun satu tata ruang yang baik atau membuat satu divisi gitu ya. Misalnya di sekolah nanti dimunculkan satu bagian yang terkait dengan pelaksanaan ritual keagamaan atau kegiatan sosial dan lain sebagainya yang terkait dengan karakter. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan kearifan lokal di dalam kurikulum baik secara terbuka, artinya memasukkan muatan-muatan lokal di dalam tema ataupun subtema di SD, ataupun dilakukan secara tertutup atau hidden. Di dalam hidden kurikulum juga bisa dimasukkan. Kemudian integrasi kearifan lokal pada pembelajaran. Nah, ini ada beberapa penelitian ya.
penelitian yang cukup bagus menurut saya dari Indrawan misalnya, ketika menerapkan blended learning, dia mengintegrasikan trikaya parisuda ya, 3 perilaku yang dimuliakan dan disucikan. Yang pertama adalah manacika parisuda, berpikir yang benar. Yang kedua adalah kayika manasuda, berbuat yang benar. Dan yang ketiga adalah wacika parisuda, berkata yang benar. Ini diimplementasikan di dalam pembelajaran blendednya. Kemudian Parwati juga melakukan hal yang sama kira-kira, tapi dengan menggunakan pepatah-pepatah Bali. Kemudian yang terakhir adalah mengintegrasikan kearifan lokal Bali dalam sumber belajar. Ya, jadi dalam sumber belajar bisa kita gunakan juga untuk memasukkan karakter-karakter lokal Bali. Nah, meskipun demikian, beberapa peneliti itu memberikan rambu-rambu kepada kita. Memang pendidikan karakter berbasis budaya, khususnya Bali, ya, itu bisa dimasukkan di dalam pembelajaran SD. Tetapi seorang guru harus sangat hati-hati karena nilai-nilai filosofis dari kebudayaan Bali itu sangat tinggi. Nah, tingginya nilai filosofis itu jangan sampai melebihi atau atau tidak sesuai dengan tahap perkembangan kognisi anak-anak. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para pendidik dalam mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis budaya Bali di sekolah dasar khususnya, karena mereka masih kecil gitu ya, masih belum terlalu bisa untuk memahami filosofi-filosofinya. Oke, saya kira itu dari paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo moderator. Oke, maaf. Ngilang ya piye. Baru ke kamar mandi sebentar. Oh, mengamalkan tatuam asyi. Oke. Ya langsung saja ya. Untuk pembahas hari ini ada 2 orang, yaitu Pak Umar dan Mbak Ani. Monggo. Langsung aja Pak Umar atau Mbak Ani dulu. Oke, baik. Saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wadan. Kalau di Bali sendiri ada sistem kasta tidak, Pak Wadan? Bali ada kasta, Pak. Kasta ya. Itu aja sih. Ada. Kalau putu itu berarti tinggi ya. Ida Ayu itu tinggi. Nanti di bawahnya ada Ida apa? Ida Bagus. Nah, Ida Bagus ya. Ada tingkatan-tingkatan. Nama aja sudah memperlihatkan tingkatannya. Kalau pernikahan gitu bisa tidak? Nah, yang bawah nikah dengan di atas gitu. Bisa dengan konsekuensi dikeluarkan dari daftar penerima warisan. Kalau marga tetap dipakai juga tidak? Marga mengikuti yang laki-laki. Laki, walaupun nikah dengan yang di atas. Iya, ikut yang bawahnya berarti nanti. Makasih Pak. Ya. Sudah itu saja Pak Umar pertanyaannya. Iya. Nggak ada yang lain Pak? Nggak ada. Oh ya udah. Oke, monggo Mbak Ani. Ya, terima kasih Mbak Tia dan Pak Wadan yang waktu yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan hubungannya sama pembelajaran di SD, Pak. Jadi implementasinya untuk budaya Bali ini apakah terimplementasi secara intra kurikuler atau ekstrakurikuler begitu? Dan bagaimana kurikulumnya, apakah dibuat sendiri atau berdasarkan dengan Permendikbud begitu? Terima kasih Pak Wadan, itu saja. Ya, baik, terima kasih. Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau implementasinya diserahkan kepada guru ya, apakah mau dimasukkan dalam kurikulum langsung
Artinya kita menyusun bahan ajar baru, ya, bahan ajar baru dengan memasukkan unsur-unsur lokal, ataukah kita masukkan dalam hidden curriculum di ekstranya atau intranya, atau mungkin kita membuat mata pelajaran baru muatan lokal, misalnya bahasa Bali, ya, atau kebudayaan Bali, atau tari Bali dan seterusnya. Artinya itu fleksibel, ya, fleksibel dari guru. Dan itu kan sudah diberikan ruang, ya, dalam K13 itu sudah diberikan ruang, apalagi sekarang di Merdeka ini kan pokoknya semuanya boleh kalau Merdeka, ya, semuanya boleh. Nah itu nanti apa namanya, mungkin ini hal yang masih apa namanya jarang dilakukan oleh guru-guru di Bali atau pendidik-pendidik Bali, maka kemudian gubernurnya Iwayan Koster itu membuat aturan tadi, aturan untuk memperkuat. Terima kasih Pak Wahdan, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Matur nuwun. Ya, sampun Mbak Ani sudah terpuaskan. Ini sampun Mbak Tia. Oke. Atau ada teman lagi yang mau menambahkan atau bertanya kepada Pak Wahdan terkait kebudayaan Bali? Atau sudah cukup? Gimana Pak Wahdan? Kalau sudah puas semua ya sudahlah, capek nanti. Sudah terpuaskan, dirimu sudah bisa memuaskan yang lain? Berarti ada puas belum? Oke, sudah. Saya tutup saja nggak Pak? Yeah. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan pada siang hari ini dengan pemaparan Pak Umar dengan kebudayaan Papuanya dan Pak Wahdan dengan kebudayaan Balinya. Semoga dengan pemaparan beliau tadi bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja, marilah perkuliahan pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa. Dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.